Bismillahirrahmanirrahim. Tuhannya YHWH. Jangan samakan dengan Muhammad. Oke, Aneh. sekarang bisa nggak kamu tunjukkan? Salomo. Oke, sekarang itu Tuhannya bukan Allah. Tuhannya Oke, YHWH. sebentar. Tunjukkan sama saya Tuhannya Salomo namanya YHWH. Ayo, di mana? Ya kita lihat aja Tuhan di Biblos. Nggak bisa kayak begitu kalau lihat saja. Nggak bisa. Ya di mana tertulis? Ya, karena YHWH. Di mana? Ya di Alkitab itu YHWH semua tertulis. Iya di mana, Bang? Satu data saja. Di kitab Kejadian YHWH kok. Di mana tertulis? Saya buka. Coba buka original teksnya. Bukalah original teks. Iya, dibuka, saya buka Ya, di. ya silakan. Buka di Ayat kitab berapa? Kejadian original teks berbahasa Ibrani. Coba buka. Nggak bisa gitu dong, Bang. Kok nggak Orang itu bisa? saya untuk mencari. Saya Jadi bilang, saya kan tunjukkan data. Saya ini nggak bisa loh. Saya belum bisa open cam loh. saya akan buka di pasal berapa udah. ayat. Kejadian 1 tapi di bahasa Ibraninya ya. Kejadian 1 Kejadian pasal 1 ayat 1. Silakan buka di Kejadian Ibrani, 1. bahasa Ibrani. Oke. Bahasa Ibrani ya. Jangan bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Silakan. Ini lari, maksud saya tadi bertanya di mana Allah mengatakan bahwa ini khusus bagi Muhammad. Nggak ada. Anda lari ke Biblos. Asal nggak sanggup jawab di Al-Quran, larinya ke Biblos. Ini aneh. Bukan Minta sanggup perlindungan sama Biblos. Anda jangan dulu berframing. Kita yang namanya diskusi itu harus dikorelasikan. Korelasi apa yang ditanya Al-Quran korelasikan ke Alkitab? Begini. Agak berbeda. Anda bisa diam nggak? ya. Nggak bisa. Nggak bisa memang head to head antara Quran dengan Bible. Itu namanya Sabarlah tidak head dulu. to head. Ini, tolonglah, Det. Kamu kalau naikkan orang, kalau nggak ada momot, buat momot satu orang. Jadi Pak, kondusif. perhatikan ya kan orang lo momot di situ. Perhatikan. Jadikan momot terus itu. Oke, kita balikan ya. Nih. Kan orang momot situ aman. Lanjut. 30. Oke, sebentar. Yang Kristen kondusif. Bang Maroka, assalamualaikum Bang Maroka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, rumahku selalu kondusif. Makanya kalau udah kondusif aku buang kok. Aman, Oke. tenang gitu. Oke ya, ini ya. Dia bilang YHWH ya kan. Kita larikan ya. Oke. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kau minta bahasa Hebrew ya. Ini kau bilang YHWH kan? Benar nggak lelaki? Benar nggak? Coba jawab dulu. Allah ini kau bilang YHWH ya? Saya silakan tunjukkan aja. Ngapain tanya-tanya saya? Udah silakan tunjukkan aja. Nggak usah tanya-tanya saya. Ya, 0430 ya. Oke. Nah, sekarang tunjukkan. Ini Elohim apa YHWH? Mana? Ayo. Kalau di situ, Nah, kalau di situ kalau kita lihat ya, Elohim, sabar. Kalau menurut TB, para Allahnya, Allahmu. Nah, dewaku, agung, dewa-dewanya, mana di sini YHWH? Elohim, El Shaddai, itu bukan nama. Ayo, tunjukkan sama saya. Ini Elohim loh. Ayo, cari ya, silakan cari. Dia mengatakan katanya Tuhannya Salomo, YHWH namanya Nora, bukan Allah. Oke. Kejadian 1 nomor 1 kau yang kasih data. Ternyata Elohim. Elohim itu bukan nama. Bentar. Nora. Kejadian, coba Nora. Kau buka Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Coba kau buka. Duh, itu noise itu dia. Aduh. Kejadian
Kejadian berapa tadi? Apa? 3 ayat 8. Oke. Yang mana katanya? Yang mana yang mau dicari? Langkah Tuhan. Buka aja dulu ayatnya, tampilkan seperti tadi. Udah tampilkan, biar saya tunjukkan yang mana itu. Oke, ini ya. Sekarang saya tanya. Oke, ini ya. Terdengar kepada mereka suara Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan Tuhan ini Allah itu, coba dibuka seperti tadi. Tuhan berbeda. Tuhan Pertama. berbeda, Allah berbeda. Ya sudah, buka Oke, Tuhan, buka sekarang saya Allah. tanya, Tuhan ini gelar atau Coba, nama? aduh, Sabar dulu, Nora. 3 in 1. Sabar Coba, dulu. coba. Saya tanya dulu, Tuhan ini gelar apa nama? Coba buka dulu lah, terjemahkan Sabar dulu, aja. Tuhan ini gelar atau nama? Ini nggak bisa diskusi, ini Sabar polemikus. dulu, enggak. Saya akan buka. Tuhan ini gelar apa nama? Saya Cek minta tadi. Tuhan. Saya nggak mau berpolemik di sini. Coba Ya enggak, buka Tuhan aja ini kayak gelar tadi. atau nama? Tuhan gelar atau nama? Tuhan atau gelar, nama? Tuhan gelar. Oke, kita buka Allah itu ya. nama. Oke, Coba. Berarti bahasa kita buka Hebrew-nya. aja kata Allah aja langsung, Nora. Allah aja. Yahova. Apa itu? Yahova. Terus buka Allah, buka Allah. Oke, kita buka Allah ya. Ini Allah ya. Silakan. Elohim. Berarti Yehova sama nggak dengan YHWH? Yehova sama nggak dengan YHWH? Saya tanya, Tuhan ini Yehova gelar sama atau nggak nama? ada? Aduh, udahlah Tuhan ini ini polemikus. Kalau Selamat saya pagi. udah, makanya kalau orang-orang Islam Sebentar nih, saya tunjukkan ya. Nih ya. Nih, Yahova ini artinya apa? Tuhan, ketuhanan. Diucapkannya Tuhan, bukan nama. Digelar. Tunjukkan sama saya nama Tuhannya Musa, YHWH. Ayo. sekarang saya tanya. Oke. Saya tanya. Bisakah Allah itu disebut Yehova? Allah itu Yehova? Bisa nggak? Sekarang saya tanya. Saya tanya nih, bisa nggak Yehova itu disebut dengan Allah? Gabling dia, gabling. Saya malas dari tadi kan kalau udah ke arah situ. Polemikus. Itu loh. Makanya Gelar atau nama? Muhammad Gelar atau nama? itu loh. Dari awal kamu nggak bisa menjawab. Kenapa Muhammad istrinya lebih daripada yang dianjurkan Allah? Kamu nggak bisa menjawab. Kalau memang Lari dia. Dia bilang Tuhannya Salomo bukan Allah Nora, YHWH. Saya buktikan Elohim di situ bukan nama. saya udah turun nih. Nah, saya tidak turunkan. Elohim, El Shaddai itu adalah sifat-sifat yang menyipati ketuhanan itu. Sementara YHWH itu adalah gelar. Kenapa? Karena Tuhannya Musa pada waktu itu belum menyatakan namanya. Di mana kalau sudah menyatakan nama? Coba tunjukkan. YHWH. YHWH itu gelar, coy. Elohim, El Shaddai, El Roy itu adalah sifat. Yang maha ini, yang maha itu sifat yang menyipati dari ketuhanan itu. Nah, masalahnya sekarang siapa nama Tuhannya Musa? Ayo, Tuhannya Musa, Tuhannya Salomo. Kau bilang YHWH. Saya sudah buktikan, ternyata YHWH itu adalah gelar. Bukan nama. Ayo, sekarang saya tanya Nora, kenapa istrinya Nabi Muhammad 13? Saya sudah kasih tahu. Istrinya Salomo aja 700 kok. Istrinya Daud 99 kok. Kok heran kau? Gundik. Gundiknya yang 300. Kok gundik bangga kok punya raja kok bergundik? Kok tahu arti gundik? Kau bilang istri 700, kan kau bohong itu.
Nih ya. 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Nora, tak tanya Diam Nora. dulu, diam dulu. Itu Hagar itu istrinya Abraham atau gundiknya? Diam dulu, jangan kau lari ke situ. Ini Iya, satu kau bicara raja. istri tadi. Tadi Jangan-jangan apa kau tidak bisa pertanyaan kau? bedain Kau antara meminta di istri mana dengan buktinya? Sabar gundik. dulu, sabar. Ya, Dan enggak, ya, sabar dulu. jangan-jangan kau tidak paham istri dengan gundik itu. Kau samain itu. Nih, kamu baca mata kamu ya. Kalau mata kamu kalau bisa jangan pakai kotoran babi. Nih, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Iya. Apakah sama istri dengan gundik? Sekarang saya tanya, gundik itu apa? Konsekuensinya dia anu. Gundik itu apa? Ayo jawab. Iya, iya. Gundik itu apa? Saya kan tanya Apa lo. gundik? Apa Ya, gundik? contoh lah. Abraham dengan Hagar itu suami istri atau apa? Nah, sekarang begini, yang memberikan Hagar kepada Abraham siapa untuk jadikan istri? Hagar Nah, istri atau Sarah. bukan? Hagar istri atau bukan? Bukan. Oke, saya Apa tanya nanti Sarah larikan bilang? ke situ. Apa Sarah Sebentar. bilang? Sebentar, Ini, apa sebentar. Sarah bilang ke Abraham? Sebentar, diam dulu. Hampirilah dia. Diam dulu. Bukan dibilang peristrilah dia. Bisa dia di mute dulu. Oke. Gundik adalah sebutan untuk perempuan simpanan atau istri tidak resmi yang hidup bersama seorang pria seringkali di luar nikah. Nah, menurut namanya. definisi KBBI, diam dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gundik berarti bini gelap. Karena saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan Hagar ini istri atau bukan, ya. Gondek itu. Alah, kau nggak bisa nunjukkan sama saya. Apa banyak saya kali. di mute? Ya karena aku nggak bisa nunjukkan Takut bukti. diskusi. Host, kenapa saya di mute? Takut diskusi kah? Bukan, kau Kalau nggak bisa takut nunjukin diskusi, fakta. Kalau saya takut diskusi, saya turun aja lah, Turun gimana? lah. Gini, makanya kondusif lah. Orang nampilin data kamu ngomong, wah kabur Iya. akhirnya. Itulah Nggak bisa. alternatif. Aku tunjukkan ya. Nih, kejadian 12. Ini kurang asam ini Oten ini ya. Tengoklah. Kejadian 12, saya baca dari nomor 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkah. Mereka menyangkal kehadiran Nabi Ismail. Mereka mengutuk pernikahan dari ibunya Nabi Ismail. Makanya mereka tuh terkutuk. Nah, ini ya. Saya kasih nih. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Terus ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Ini panjang. Dulu. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawanya ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat. Tetapi Tuhan menimpakan itulah kepada Firaun. Terus ini. Tunggu ya. Kejadian 13. Oke. Panjang kali ceritanya ini. Aku ambil poinnya aja. Kejadian 20.
Yang lain dulu tegur. Mukanya biasa aja dong. Mukanya biasa aja, santai aja mukanya itu. Bingung Nora. Nggak bingung lah aku Bezi, yang bingung kau. Oh iya sih. Otan aja tadi malu loh mendefinisikan gundik, tadi malu Otan itu. Iya, Padahal setiap hari, bukan istri, bukan hamba padahal saya. Otan setiap hari memelihara gundik. Gini kan Nora, biasanya Otan tuh melihara gundik loh. Kalau punya duit, Iya. buat Otan yang perempuan ya, Otan Wati ya, kalau hati-hati suami Anda punya duit, hati-hati. Dibuntutin, jangan-jangan dia ke rumahnya gundik dia. Ya. Nih, saya baca ya. Tenang aja Bezi. Saya tidak perlu bingung dengan keimanan saya, nggak kayak kau. Gara-gara nggak ada uang, akhirnya kau murtad lagi. Sok-sok kau mau menjadi mualaf. Rupanya Allah uji dengan kemiskinan kau, nggak tahan kau. Karena kau ingin kawin sama perempuan kau itu. Gak dibantu kau dengan uang kawin, akhirnya kau murtad. Terus sok-sok kau katanya ragu keimanan kau, Pukima. Kau ditempatkan itu Faruk, sudah disuruh sholat, kau yang malas kau sholat. Nih, kejadian 16. Adapun Sarah, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarah istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Menjadi istrinya. Nah, kalau si Salomo pelihara 300 gundik. Lebih ngeri mana? Aman Bunda. Tuhannya Otan, Udah sampai Tuhannya 1000. Yahudi yang mengizinkan Salomo kok, dia diberkati juga kok. Nah itu. Kalau macet-macet tuh Kak Nora, jadi kan. Mana? Jadi Sarah itu, jadi Hagar itu istrinya. Kalau istri itu halal. Nah masalahnya gundik ini loh. Kenapa sih Bezi? Kenapa turun kau lagi? Bezi. Mantap Ayo. jiwa. Bezi mungkin mau cari gundik dia. Punya duit gak dia? Bukan. Kenapa kalian menolak Nabi Ismail? Sementara kalian bukan dari kaumnya Bani Yakub. Kalian bukan kaum Bani Yakub kalian. Baca itu kejadian 16. Nomor 3. Nomor 4. Abram menghampiri Hagar lalu nomor 3. Untuk menjadi istrinya. Istrinya, ingat ya. Kalau kau bilang katanya Hagar itu budak apa bukan? Lah. Lebih parah lagi Daud. Daud istri orang yang diambil loh. Kalau budak itu udah hamba sahaya milik kita. Mereka paham sih nggak sih arti hamba sahaya ya? Naiklah, kalau yang mau naik. Gak usah tantrum lah, ya. Kalian lucu. Kalau nggak sanggup, oke, saya turun. Giliran mau dijelaskan nggak dikasih kita jelaskan. Jadi hamba sahaya itu manusia yang berada dalam status perbudakan itu. Ya itu udah milik tuannya, karena tuannya yang memerdekakannya. Makanya datangnya Nabi Muhammad SAW itu menghapus perbudakan. Biar harkat wanita itu, derajat wanita itu diangkat tinggi gitu.